Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN Airlangga Hartarto menetapkan 15 kabupaten kota di luar Pulau Jawa melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, salah satunya Kota Bandar Lampung. Penetapan Kota Bandar Lampung didasari kasus yang tinggi, ketersediaan kamar tidur yang melebihi 50%, dan capaian vaksinasi kurang dari 50%. Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana mengaku sedih atas penetapan PPKM darurat di Kota Bandar Lampung. Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Lampung. Dalam kesempatan itu, Eva Diana meminta bantuan masyarakat agar PPKM darurat yang rencananya dimulai Senin mendatang berjalan maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya sendiri kaget ya. Kalau kita sih sudah kerja luar biasa, tapi ini kan di luar dugaan kita dengan kita seperti itu, terutama pemerintah Kota Bandar Lampung bersama Forkopimda makin semangat untuk melakukan dan mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini dan juga khususnya mengimbau juga kepada masyarakat harus makin jangan bermain-main lagi. Ya jangan bermain-main lagi karena biasanya kan masih kita harus himbau lagi. Misalnya Bunda baru ngomong dari tadi, nanti selangkah udah buka lagi maskernya. Pokoknya sekarang harus kita memakai protokol kesehatan. Kalau sudah sekarang ini kita sudah masuk PPKM darurat, Bunda sih sedih. Aturan tentang pemberlakuan PPKM darurat belum diterima oleh Pemkot Bandar Lampung. Sementara mengacu pada pemberlakuan PPKM darurat, cakupan pengetatan aktivitas meliputi A. 100% work from home untuk sektor non-esensial. B. Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online atau daring. Untuk sektor esensial diberlakukan 50% maksimum staff work from office atau WFO dengan protokol kesehatan, dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100% maksimum staff WFO dengan protokol kesehatan. Cakupan sektor esensial adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan, non-penanganan karantina COVID-19, serta industri orientasi ekspor. Cakupan sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar seperti listrik dan air, serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. C. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%. Untuk apotek dan toko obat bisa buka full selama 24 jam. D. Pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan ditutup. E. Pelaksanaan kegiatan makan minum di tempat umum, warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan atau mal, hanya menerima delivery atau take away dan tidak menerima makan di tempat atau dine-in. F. Pelaksanaan kegiatan konstruksi, tempat konstruksi, dan lokasi proyek beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Tempat ibadah, masjid, musola, gereja, pura, vihara, dan kelenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara. G. Fasilitas umum, area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya ditutup sementara. H. Kegiatan seni, budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan, lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara. I. Transportasi umum, kendaraan umum, angkutan massal, taksi, konvensional dan online, dan kendaraan sewa atau rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. J. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat atau resepsi.
Penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang. K. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan moda transportasi jarak jauh, pesawat, bus, dan kereta api harus menunjukkan kartu vaksin, minimal vaksin dosis 1, dan PCR H-2 untuk pesawat, serta antigen H-1 untuk moda transportasi jarak jauh lainnya. Reportase Radar Lampung TV. Henry Yansah melaporkan.